Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu ay hadzal babul ghuslu, bab menerangkan tentang mandi. Bab menerangkan tentang mandi. Ma itu apa? Al-ghuslu mandi. Apa itu mandi? Ma itu apa? Al-ghuslu mandi. Wa adapun ghuslu, wa adapun al-ghuslu, rujuknya ke al-ghuslu sebelumnya. Itu ghuslu jismil insani, membasuh badan atau tubuh manusia, membasuh tubuh manusia. Itu ghuslu jismil insani, membasuh tubuh manusia. Itu ghuslu jismil insani, membasuh tubuh manusia. Kullihi seluruhnya, kullihi seluruhnya, kullihi seluruhnya, kullihi seluruhnya, min a'lar ra'si, mulai dari atas kepala, mulai dari atas kepala, mulai dari atas kepala, min a'lar ra'si, mulai dari atas kepala, mulai dari atas kepala, ila muntaha qadamihi, sampai ila muntaha qadamihi, sampai ujung tumitnya al-insan, rujuknya ke al-insan. Ila muntaha qadami, sampai ujung tumitnya al-insan, sampai ujung tumitnya al-insan, sampai ujung tumitnya al-insan. Ila muntaha qadami, sampai ujung tumit al-insan.
Mandi di sini itu maksudnya mandi besar, lebih spesifiknya mandi besar. Jadi yang namanya mandi itu ya dari ujung paling atas sampai ujung paling bawah. Jadi nggak ada bagian tubuh yang nggak kena air, mulai dari bagian atas, ujung paling atas, ujung kepala sampai paling bawah, paling sampai tumit yang paling bawah. Yang namanya mandi itu nggak ada bagian tubuh yang terlewatkan atau tidak kena air. Selanjutnya, kam itu ada berapa furudul ghusli, fardu-fardunya mandi, dalam kurung mandi besar. Furudul ghusli, fardu-fardunya mandi, dalam kurung mandi besar. Furudul ghusli, fardu-fardunya mandi, dalam kurung besar. Furuduhu adapun fardu-fardunya al-ghusli, rujuknya ke al-ghusli. Furuduhu adapun fardu-fardunya al-ghusli, salah satun itu ada 3. 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 Yang pertama, an-niyatu niat. An-niyatu niat inda ghusli awali juz'in. Kapan niatnya? Inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh bagian awal. Ketika membasuh bagian awal minal badani, dari badan atau tubuh. Minal badani, dari badan atau tubuh. Niat ketika pertama kali basuh bagian tubuh. Ya pertama kali air nyentuh tubuh loh, saat itu niat dalam hati untuk mandi besar, mandi menghilangkan hadas. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan niat mandi besar itu dilakukan? Ketika pertama kali membasuh bagian tubuh. Fardu yang kedua, izalatun najasati, menghilangkan najis. Izalatun najasati, menghilangkan najis. Izalatun najasati, menghilangkan najis. Minal badani, dari badan. Jadi nggak cuma air diguyur-guyur, air disiram-siram. Kalau ada najis harus dibersihkan sampai suci. Jadi kalau semisal badan kamu ada najisnya, semisal ada kotoran ayam atau apa, harus dibersihin sampai suci. Jangan dibiarin, kalau kakinya habis nginjek apa, nggak dibersihin, harus dibersihin. Dipastikan najis yang ada di tubuh hilang. Terus fardu yang ketiga, usulul ma'i. Usulul ma'i. Fardu yang ketiga, usulul ma'i, meratakan air. Usulul ma'i, meratakan air, atau meratakan sampainya air, meratakan air. Usulul ma'i, meratakan air. Ila jami'il basoroti, ila jami'il basoroti, ila jami'il basoroti,
ke seluruh kulit, meratakan air ila jami'il basoroti, ke seluruh kulit, wasa'ri, dan rambut. Fardu yang ketiga itu meratakan air ke seluruh kulit dan rambut. Jadi ya seperti tadi yang saya bilang, mandi besar itu harus semuanya basah, nggak ada bagian tubuh yang terlewatkan atau tidak terkena air, entah itu rambut, entah itu janggut, entah itu telinga, entah itu telapak kaki, entah itu sela-sela jari, pokoknya semua harus kena air. Lalu selanjutnya, apa niat ketika mandi itu? Bagaimana niatnya? Ma itu apa? Niatul ghusli, niat mandi. 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 Niatnya bagaimana? Niatnya mandi bagaimana? Ya, yaitu niatnya bunyinya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, ditambahi lillahi ta'ala juga nggak apa-apa. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu saya berniat, nawaitu saya berniat, al-ghusla mandi, nawaitul ghusla saya berniat mandi, liraf'il hadasi untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan hadas al-akbari yang besar, al-akbari yang besar, al-akbari yang besar. Apa sih hadas besar? Dijelasin di bawahnya. Ma itu apa? Al-hadasu, hadas al-akbaru yang besar. Apa itu hadas besar? Ma itu apa? Al-hadasu, hadas al-akbaru yang besar. Ma itu apa? Al-hadasu, hadas al-akbaru yang besar. Apa itu hadas besar? Huwa, adapun hadas besar, adapun al-hadasu al-akbaru, huwa adapun al-hadasu akbaru, apa itu? Yaitu itu kulluma, setiap atau segala sesuatu, itu kulluma segala sesuatu, huwa adapun hadasul akbaru, itu kulluma segala sesuatu, itu kulluma segala sesuatu, itu kulluma segala sesuatu, aujaba yang mewajibkan apa ma, aujaba yang mewajibkan apa ma, rujuknya ke ma, aujaba yang mewajibkan apa ma, al-ghusla mandi. Apa itu hadas? Apa itu hadas besar? Hadas besar ialah segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi kalau ada pertanyaan hadas akbar, hadas besar itu apa sih? Yaitu ya segala sesuatu yang dapat mewajibkan mandi. Nah pertanyaannya nanti, apa aja sesuatu tersebut? Nah ntar dijelasin di bawahnya. Apa aja yang mewajibkan mandi? Itu dijelaskan di bawahnya. Ma itu apa? Alladzi sesuatu, yujibu yang mewajibkan,
Yang mewajibkan apa ma? Yang mewajibkan apa ma? Yang mewajibkan apa ma? Al-ghuslah, mandi. Apa yang mewajibkan mandi itu? Jawabannya 1. Al-janabatu. 1. Al-janabatu, keluar mani. Al-janabatu, keluar mani. Keluar mani, mimpi basah. Keluar mani. Wal haidu, dan haid. Wal haidu, dan haid. Wan nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan melahirkan. Wal mautu, dan mati. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Apa saja? Yang pertama, keluar mani, janabat. Yang kedua, haid bagi perempuan. Yang ketiga, an-nifas bagi perempuan juga. Terus al-wiladah bagi perempuan. Yang keempat, yang terakhir, al-mautu, meninggal dunia. Makanya orang yang meninggal itu dimandikan. Karena apa ya? Karena wajib dimandikan. Karena hadas besar. Entah itu laki-laki atau perempuan wajib dimandikan setelah meninggal. Ma itu apa? Al-janabatu, janabat. Ma itu apa? Al-janabatu, janabat. Apa arti janabat itu? Tadi kan ada al-janabatu itu kan yang saya artiin keluarnya mani. Nah, ini dispesifikan, dijelaskan yang dimaksud dengan keluar mani itu apa? Ma itu apa? Al-janabatu, janabat. Hiya, adapun janabat, al-jima'u itu jima. Al-jima'u itu jima, wa nuzulul mani, dan keluarnya mani. Jadi ada 2 hal yang masuk dalam janabat. Yang atas tadi dilengkapi juga nggak apa-apa. Dilengkapi jima dan keluarnya mani. Yang tadi yang atas, yang sebelumnya dikasih kurungan, dikasih tambahan keluar mani plus jima. Ma itu apa? Al janabatu, janabat. Apa yang dimaksud dengan janabat? Iya, adapun janabat itu al jima'u, jima, wa nuzulul mani, dan keluarnya mani. Wa nuzulul mani, dan keluarnya mani. Jima itu apa? Jima itu bersetubuh, berhubungan suami istri. Entah itu keluar mani atau enggak, kalau berhubungan suami istri ya tetap harus mandi. Tetap harus mandi. Udah cukup keterangannya. Selanjutnya, ma itu apa? Al-khaidu, haid. Apa yang dimaksud dengan haid? Apa yang dimaksud dengan haid? Huwa, adapun haid itu ada mudarah al-khoriju. Al-khoriju yang keluar. Itu ada mudarah al-khoriju yang keluar minal mar'ati, dari seorang wanita. Minal mar'ati, dari seorang wanita. Minal mar'ati, dari seorang wanita. Ba'da tis'is sinina, setelah umur 9 tahun. Setelah umur 9 tahun. Setelah umur 9 tahun. Ala sabilis sihhati,
dalam keadaan sehat, ala sabilis sehati dalam keadaan sehat, wal adati dan kebiasaan adat dalam keadaan sehat dan adat. Apa itu haid? Haid itu biasanya kalau wanita umur 9 ke atas udah haid. Biasanya umur 9 tahun ke atas udah haid. Haid itu menunjukkan bahwa seorang wanita itu beranjak ke dewasa. Nanti kalau udah dewasa, udah mukallaf, wajib sholat, wajib puasa. Nah itu biasanya pada umur 9 tahun. Ma itu apa? Anifasu. Nifas. Apa yang dimaksud dengan nifas? Ma itu apa? Anifasu nifas. Ma itu apa? Anifasu nifas. Huwa adapun nifas itu ada mudarah al-khoriji yang keluar. Itu ada mudarah al-khoriju yang keluar. Huwa adapun nifas itu ada mudarah al-khoriju yang keluar. Al-khoriju yang keluar minal mar'ati dari seorang wanita. Minal mar'ati dari seorang wanita. Akibal wiladati setelah melahirkan. Apa itu yang dimaksud dengan nifas? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Selanjutnya, madza apa itu yahrumu haram? Madza apa yahrumu itu haram? Alal junubi bagi orang yang junub. Yahrumu haram alal junubi atas orang yang junub. Apa aja yang diharamkan bagi orang yang junub? Yahrumu haram alaihi atas junubi, rujuknya ke junubi. Yahrumu haram alaihi atas junubi. Apa as-sholatu? Sholat. Yang pertama nggak boleh sholat. Yang kedua watwafu dan tawaf. Watwafu dan tawaf. Wa masul mushafi dan menyentuh mushaf. Wa khamluhu dan membawa mushaf. Larangan yang ketiga tidak boleh menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf. Wa masul mushafi dan menyentuh mushaf. Wa khamluhu dan membawa al-mushafi. Larangan yang keempat wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Yang kelima wal muktsu dan diam fil masjid di dalam masjid. Enggak boleh santai-santai duduk iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Orang yang junub enggak boleh diam diri di dalam masjid. Jadi ada berapa larangan orang yang junub? Ada 5. Yang pertama enggak boleh sholat. Yang kedua enggak boleh tawaf. Yang ketiga enggak boleh menyentuh dan membawa mushaf. Yang keempat tidak boleh membaca Al-Quran. Yang kelima tidak boleh berdiam diri atau itikaf di dalam masjid. Lah biar boleh gimana? Ya harus suci. Cara mensucikannya gimana? Yaitu tadi dengan cara mandi besar. Caranya dengan mandi besar. Jadi kalau mau sholat, kalau junub, kalau mau sholat ya mandi dulu. Kalau mau tawaf ya mandi dulu. Kalau mau memegang, membawa ataupun membaca Al-Quran ya harus mandi dulu. Selanjutnya, madza apa itu yahrumu haram? Madza apa yahrumu itu haram? Alal haidi atas
orang yang haid, wan nufasai dan orang yang nifas. Wan nufasai dan orang yang nifas. Maza apa yahrumu haram alal haidi atas orang yang berhaid, wan nufasai dan orang yang bernifas. Apa yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas, wanita yang sedang haid dan nifas? Apa aja yang diharamkan? Yang pertama, as-sholatu sholat, as-sholatu sholat, was-saumu puasa, was-saumu puasa, was-saumu dan puasa, wama dan sesuatu kegiatan, wama dan kegiatan atau sesuatu boleh. Yahrumu yang haram apa ma alal junubi atas orang yang junub. Jadi bagi wanita yang sedang haid dan nifas itu larangannya ditambah selain 5 tadi di atas, ditambah lagi puasa, ditambah lagi puasa. Jadi orang yang haid itu selain 5 tadi ditambah puasa. Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh memegang mushaf, membawa ataupun membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid. Terus ditambahin lagi tidak boleh berpuasa sampai nunggu suci. Nah kalau haid, kalau nifas sucinya kapan? Nah sucinya ada masanya. Haid perempuan, nifasnya perempuan itu ada masanya. Jadi kalau udah berhenti haidnya baru mandi, baru bisa suci. Kalau belum berhenti mandi ya tetap belum bisa suci karena belum berhenti masa haidnya. Beda kalau sama junub. Kalau orang yang sedang junub atau jinabat habis mandi langsung suci. Selanjutnya, bab selanjutnya tentang tayamum. At-tayamumu aihadal babut tayamum. Bab menerangkan tentang tayamum. Ma itu apa? At-tayamumu tayamum. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Huwa adapun tayamum itu mashul wajhi mengusap wajah. Huwa adapun tayamum mashul wajhi itu mengusap wajah. Mashul wajhi itu mengusap wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Wal yadaini dan kedua tangan. Wal yadaini kedua tangan. Biturabin dengan debu. Biturabin dengan debu. Tohirin yang suci. Tohirin yang suci. Biturabin dengan debu, tohirin yang suci. Biturabin dengan debu, tohirin yang suci. Biturabin dengan debu, tohirin yang suci. Badalan sebagai ganti. Sebagai ganti. Badalan sebagai ganti. Anil wudu'i dari wudu' awil ghusli atau mandi. Badalan sebagai pengganti. Badalan sebagai pengganti. Badalan sebagai pengganti. Badalan sebagai pengganti anil wudu'i dari wudu, awil ghusli atau mandi. Apa tayamum itu? Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu dan mandi. Jadi tayamum itu ada karena apa? Karena seseorang tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa melakukan wudhu dan mandi. Karena apa ya? Karena nggak ada air misal, atau karena sakitnya di kulit atau apa, nggak boleh kena air, atau tempatnya di tempat padang pasir atau apa, nggak ada air, nggak bisa nemuin air. Nah pakainya pakai debu tapi yang suci.
Jadi tayamum itu hanya bisa digunakan kalau tidak ada air atau ada halangan untuk menggunakan air. Bisa digunakan kalau nggak ada air atau kalau ada halangan menggunakan air. Selanjutnya, kam itu berapa? Kam itu ada berapa? Furudul tayammumi. Furudul tayammumi fardu-fardunya tayamum. Kam itu ada berapa? Furudut tayammumi fardu-fardunya tayamum. Ada berapa fardu-fardunya tayamum? Ada berapa fardu-fardunya tayamum? Furuduhu adapun fardu-fardunya at-tayamumi, rujuknya ke tayamum atas kasih tanda. Furuduhu adapun fardu-fardunya tayamum, khamsatun itu ada 5. Khamsatun itu ada 5. Khamsatun itu ada 5. Furuduhu adapun fardunya at-tayamumi, khamsatun itu ada 5. Yang pertama, an-niyatu niat. An-niyatu niat. An-niyatu niat. Harus niat sama seperti wudhu, seperti mandi, tetap harus niat. Nanti niatnya seperti apa dijelasin di bawah. Yang kedua, naklut turabi. Fardu yang kedua, naklut turabi, memindahkan debu. Debunya harus suci ya. Naklut turabi, memindahkan debu. Ilal udwi ke anggota badan. Ilal udwi ke anggota badan. Ilal udwi ke anggota badan. Naklut turabi, memindahkan debu. Ilal udwi ke anggota badan. Al-mamsuhi yang diusap. Al-mamsuhi yang diusap. Al-mamsuhi yang diusap. Al-mamsuhi yang diusap. Yang ketiga, fardu yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Mashul wajhi, mengusap wajah. Yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqaini sampai ke dua sikut. Sama seperti wudhu, ngusapnya sampai ke sikut, ke dua siku. Ma'al mirfaqaini sampai ke dua siku. Nomor 5 dan terakhir, at-tartibu, tartib, harus tertib. Jadi fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama, niat. Yang kedua, memindahkan debu ke anggota badan yang diusap. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai ke siku. Yang kelima, tertib. Selanjutnya, ma itu apa? Niatu tayamumi. Niat tayamum. Apa niat tayamum? Bagaimana niatnya? Apa niat tayamum? Ma itu apa? Niatu tayamum, niat tayamum. Bagaimana sih niatnya tayamum? Iya, adapun niat itu nawaitu tayamuma istibahatis sholati al-mafrudoti. Niatnya ini niat tayamum, kalau mau tayamum ini niatnya, tambahin nilai ta'ala.
Hiya adapun niat itu nawaitu tayamuma li istibahati ila akhirih. Nawaitu saya berniat, nawaitu tayamuma saya berniat tayamum, saya berniat tayamum. Nawaitu tayamuma saya berniat tayamum li istibahati sholati agar diperbolehkan melakukan sholat. Li istibahati sholati agar diperbolehkan melakukan sholat. Li istibahati sholati agar diperbolehkan melakukan sholat. Li istibahati sholati agar diperbolehkan melakukan sholat al mafrudoti yang difardukan. Nawaitu tayamuma li istibahati sholatil mafrudah lillahi ta'ala. Nawaitu tayamuma saya berniat melakukan tayamum li istibahati sholatil mafrudah agar diperbolehkan melakukan sholat fardu lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Karena tayamum itu pengganti wudhu, ada sedikit perbedaan. Jadi semisal kalau wudhu kamu wudhu sekali bisa buat sholat berapa kali, bisa buat sholat. Semisal wudhunya asar wudhu kamu buat sholat asar, nanti maghrib bisa sholat lagi kalau nggak batal, nanti isya bisa sholat lagi kalau nggak batal. Jadi satu wudhuan bisa untuk beberapa sholat fardu selama belum batal, belum kena hadas kecil atau hadas besar, belum kena hadas. Nah, tapi kalau tayamum, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Jadi kalau kalian semua tayamum untuk sholat asar, setelah sholat asar terus masuk maghrib, kalau mau sholat maghrib ya tayamum lagi. Kalau mau sholat isya tayamum lagi untuk sholat isya. Jadi satu tayamum untuk satu sholat fardu. Mata kapan yajibu wajib apa atayamuma? Mata yajibu apa atayamumu kali? Mata yajibu tayamum, kapan wajib melakukan tayamum? Mata kapan yajibu wajib atayamumu tayamum? Mata kapan yajibu wajib apa atayamumu tayamum? Apa atayamumu tayamum? Kapan wajib melakukan tayamum? 1. Inda faqdil ma'i ketika nggak dapat air. Ketika nggak dapat air, ketika nggak ada air, ketika nggak ada air. Inda faqdil ma'i ketika nggak dapat air. Yang kedua, kapan wajib tayamum? Inda khaufi isti'malil ma'i li bardin au maradin. Inda khaufi isti'malil ma'in li bardin au maradin. Ketika takut menggunakan air. Inda khaufi isti'malil ma'i ketika takut menggunakan air. Ketika takut menggunakan air. Ketika takut menggunakan air. Libardin karena sangat dingin. Karena sangat dingin. Au marodin atau sakit. Au marodin atau sakit. Yang pertama tadi kan kapan tayamum? Ketika nggak ada air. Ketika nggak dapat air, ketika nggak ada air
padang pasir. Yang kedua, ketika takut jika menggunakan air ntar kedinginan tapi ntar terus membeku atau jadi es atau gimana. Kalau dingin subuh ya enggak, subuh itu malah dingin yang bikin badan malah seger. Kalau dingin pagi di Indonesia itu malah seger. Atau karena sakit. Jadi kalau semisal tangannya lagi atau orangnya lagi nggak boleh kena air sama dokter, kamu nggak boleh kena air. Kalau kena air kamu nggak akan sembuh. Nah itu pakai tayamum. Tapi kalau cuma demam ya harus wudu. Karena apa? Karena tidak urgent, tidak sakitnya tidak sangat mengharuskan untuk menjauhi air. Kalau memang jika tidak menggunakan air maka kamu tidak akan sembuh. Nah, maka harus tayamum. Tapi kalau cuma sakitnya sakit demam, apalagi sakit pusing, sakit gudiken yang kayak biasa anak pesantren, sakit kulit, kena air, ya harus diwuduin biar bersih. Kecuali nanti kalau sakit terluka atau apa, ada anjuran dari dokter kalau sampai kena air ini akan malah lebih parah. Itu nggak apa-apa. Kayak tayamum. Yang ketiga wa indal ihtiyaji dan ketika butuh ilal ma'i terhadap air li'atosin hayawanin karena hausnya hewan muhtaramin yang dimuliakan. Karena hausnya hewan yang dimuliakan. Wa indal ikhtiyaji dan ketika butuh ilal ma'i pada air li'atosi hayawanin karena hausnya hewan muhtaramin yang dimuliakan. Saya ulang, wa indal ikhtiyaji dan ketika butuh ilal ma'i pada air li'atosi hayawani karena hausnya hewan muhtaramin yang dimuliakan. Boleh tayamum ketika airnya hanya cukup untuk memberi minum hewan yang dimuliakan. Jadi semisal ada air satu botol aqua kan bisa buat wudhu kan. Nah, kalau kamu pakai wudhu nanti hewannya tidak bisa minum terus meninggal karena sangat haus. Nah, kamu boleh airnya kasihkan ke hewannya, kamu boleh pakai tayamum. Atau kalau enggak, airnya dibutuhin buat kamu minum, buat ibu kamu minum, buat adik kamu minum, buat saudara kamu minum. Ya airnya digunakan untuk minum. Kamu sementara pakai tayamum karena airnya lebih dibutuhkan untuk minum. Wa indal ikhtiyaji dan ketika dibutuhkan ilal ma'i pada air li'atosi hayawanin karena hausnya hewan muhtaramin yang dimuliakan. Ma itu apa?
Alladzi sesuatu, yubtilu yang membatalkan apa alladzi, yubtilu yang membatalkan apa alladzi, atayamuma pada tayamum. Apa yang membatalkan tayamum? Ma itu apa? Alladzi sesuatu, yubtilu yang membatalkan apa alladzi, yubtilu yang membatalkan apa alladzi atayamumah pada tayamum. Atayamum pada tayamum. Apa yang menyebabkan batalnya tayamum? Apa sesuatu yang dapat membatalkan tayamum? Jawabannya, saya ulang. Ma itu apa? Alladzi sesuatu, yubtilu yang membatalkan apa alladzi, atayamuma pada tayamum. Apa yang membatal? Yang apa sesuatu yang dapat membatalkan tayamum? Yubtilu membatalkan hu pada tayamum. Yubtilu membatalkan hu pada tayamum, rujuknya ke tayamum. Apa kulluma segala sesuatu, apa kulluma segala sesuatu, yubtilu yang membatalkan apa ma, 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 al wudu'a wudu, al wudu'a wudu. Apa yang dapat membatalkan tayamum? Satu, yaitu segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Contohnya tadi yang kemarin, keluarnya sesuatu dari sabilen, kubul dan dubur, hilang akal, tidur. Wa ru'yatul ma'i dan melihat air, fi ghairi waktu sholati di selain waktu sholat, fi ghairi waktu sholati di selain waktu sholat, fi ghairi waktu sholati, fi ghairi waktu sholati di selain waktu sholat, wariddah dan fi ghairi waktu sholati di selain waktu sholat, waridatu dan riddah. Jadi ada ada 3 yang membatalkan. Yang pertama, segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Jadi apapun yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Mulai dari sesuatu yang keluar dari sabilen, tidur, ataupun mabuk, hilang akal. Terus yang kedua, melihat air di selain waktu sholat. Maksudnya apa? Maksudnya, semisal saya mau sholat asar, saya tayamum. Nah, sebelum sholat tiba-tiba hujan. Nah, tayamum kamu batal. Kamu wudhu pakai air hujan terus baru sholat asar. Gak boleh kan? Nah, saya udah tayamum. Walaupun ada hujan, saya udah tayamum. Kamu belum sholat, saya udah sholat aja. Gak boleh. Karena apa? Karena dengan kamu melihat air hujan, otomatis tayamum kamu otomatis batal. Jadi ketika kamu posisi tayamum kemudian melihat air dan posisi kamu tidak dalam keadaan sholat, maka kamu harus berwudu karena tayamum kamu otomatis batal. Terus yang ketiga yaitu murtad. Jadi orang yang murtad itu otomatis batal tayamumnya. Sudah sampai sini untuk as-shalah.
bab menerangkan sholat nanti dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya